Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian semuanya. Selamat berjumpa kembali tentunya di PJJ Online di kesempatan pagi hari ini. PJJ Online pada pagi hari ini adalah pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Baik anak-anak sekalian, seperti biasanya, apa kabar kalian semuanya? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Pendang berharap di pagi hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dan mudah-mudahan kita semuanya selalu terhindar dari berbagai macam penyakit, bala dan bencana. Baik, kita mulai saja hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, materi yang kita akan bahas pada kesempatan pagi hari ini adalah bagian B, kisah sujudnya kaum musyrikin dan kembalinya kaum muslimin dari hijrah tahap pertama. Dan yang kedua adalah bagian C, alasan Nabi Muhammad SAW memerintahkan sahabat hijrah ke Habsyah. Baik, kita akan mulai pembelajaran kita lewat video pembelajaran hari ini. Selamat menyaksikan. Pada bulan Ramadan di tahun kelima kenabian, Nabi Muhammad SAW pergi ke Masjidil Haram. Ketika itu ada banyak kaum Quraisy dan para pembesarnya yang berada di sana. Nabi Muhammad SAW kemudian berdiri di tengah mereka sembari melantunkan Al-Quran surah An-Najm tanpa sepengetahuan mereka. Orang-orang kafir Quraisy sebelumnya tidak pernah mendengar secara langsung kalamullah karena salah satu upaya mereka menentang ajaran agama Islam yaitu dengan cara membuat kegaduhan saat mendengarkan bacaan Al-Quran seperti yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Fussilah ayat 26. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. Artinya, dan orang-orang kafir berkata, janganlah kamu mendengarkan bacaan Al-Quran ini dan buatlah kegaduhan terhadapnya agar kamu dapat mengalahkan mereka. Quran Surat Fussilah ayat 26. Ketika lantunan surat tersebut dilantunkan Rasulullah terdengar oleh kaum kafir Quraisy, tiba-tiba mereka terketuk oleh keindahan bahasa Al-Quran. Mereka seakan-akan mengesampingkan semua yang sedang mereka kerjakan. Mereka berkonsentrasi untuk mendengarkan sehingga tidak ada yang terlintas di hati mereka selain lantunan itu. Sampailah Rasulullah pada akhir surat. Ketukan yang membawa hati seakan terbayang melayang. Beliau membacakan ayat terakhir surat An-Najm yang berbunyi, maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia. Kemudian Rasulullah bersujud. Melihat pemandangan tersebut, tidak seorang pun yang dapat menahan diri untuk tidak ikut bersujud, sehingga mereka pun bersujud bersama beliau. Sebenarnya, keindahan ayat-ayat Al-Quran telah meluluhkan kekerasan hati mereka yang meliputi jiwa-jiwa kaum yang takabur dan suka mengejek. Mereka semua tidak sanggup dan linglung serta tidak tahu harus berbuat apa, manakala keagungan kalamullah telah meluluhkan hati mereka. Kejadian tersebut mendapat kecaman dari teman-teman mereka yang tidak sempat hadir di Masjidil Haram. Dengan begitu, mereka merasa inilah kesempatan bagi mereka untuk mendustakan Rasulullah SAW dan mencemarkan nama baiknya dengan membalikan fakta yang sebenarnya. Mereka mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW yang telah bersujud terhadap berhala mereka. Isu bohong dan fitnah mereka itu disebarkan agar dapat menjadi alasan sujud mereka bersama Nabi SAW. Respon penduduk Mekah tidak begitu mengherankan, sebab sumbernya adalah dari orang yang selama ini pekerjaannya suka mengarang-arang cerita dan berdusta serta mengembuskan isu bohong.
Berita sujudnya kaum kafir Quraisy sampai ke telinga kaum muslimin yang berhijrah di Habsyah. Akan tetapi mereka mendengar cerita yang sangat bertolak belakang dengan kejadian sebenarnya. Kaum muslimin mendengar bahwa kaum kafir Quraisy telah tunduk oleh ajaran Islam dan telah menghentikan siksaan mereka. Oleh karena itu, mereka pun kembali ke Mekah pada bulan Syawal di tahun yang sama. Namun ketika mereka berada di tempat yang tidak jauh dari Mekah, akhirnya mengetahui kebenarannya dan duduk persoalannya. Sebagian dari mereka ada yang kembali lagi ke Habsyah, dan ada pula yang tetap melanjutkan perjalanan kembali ke Mekah secara diam-diam. Beberapa orang kembali ke Mekah inilah yang membawa banyak kaum muslimin untuk hijrah ke Habsyah yang kedua kalinya. Begitulah kisah kaum kafir Quraisy yang sangat curang dan tidak mau disalahkan. Mereka menyebarkan isu bohong dan memfitnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan begitu jahatnya. Alasan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sahabat hijrah ke Habasyah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kaumnya untuk berhijrah ke Habasyah dikarenakan rajanya terkenal bijaksana. Tidak ada satu orang pun kaumnya yang tersiksa dan teraniaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kaumnya untuk hijrah ke Habasyah dengan alasan utama menghindari kekejaman dan kekerasan kaum kafir Quraisy. Bukan untuk menyebarkan ajaran agama Islam pada mulanya, kekejaman dan tindasan kaum kafir Quraisy sampai dengan tahun keempat kenabian tidak begitu keras. Seiring dengan berjalannya waktu, pemeluk Islam semakin banyak, mereka geram dan melancarkan kekerasan serta tindakan. Qul ya ibadilladzina amanu ittaqu rabbakum للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. Yang artinya, katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertawakallah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Akhirnya setelah turun firman Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW menyadari bahwa Mekah bukan lagi tempat yang baik dan aman untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Mereka harus memikirkan siasat agar lolos dari siksaan kaum kafir Quraisy yang amat keras. Hingga akhirnya Nabi menyuruh kaum muslimin untuk hijrah ke Habsyah secara diam-diam, agar para kaum muslimin bisa beribadah dengan damai dan tenang. Baik, demikian saja anak-anak sekalian pelajaran kita pada pagi hari ini. Pendang berharap semuanya tetap semangat, semuanya tetap selalu menjaga kesehatan sesuai yang diatur oleh pemerintah Kota Tangerang. Yang pertama adalah mencuci tangan, yang kedua menjaga jarak, yang ketiga memakai masker, dan yang terakhir yang lebih utama dan paling mustajab adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga corona hilang di dunia ini sehingga kita bisa dapat beraktivitas dengan baik. Tugas kalian pada hari ini adalah yang pertama, silakan kerjakan yang ada di halaman 49, yaitu nomor 1 sampai dengan nomor 3. Kemudian dilanjutkan dengan mengerjakan halaman 50, nomor 1 dan nomor 2. Itu aja anak-anakku sekalian. Semoga semuanya dapat mengerjakan dengan baik. Pendang tunggu laporan dan jawabannya di WhatsApp 0858 837 83797. Dan Pendang mengingatkan kembali untuk selalu menjaga kesehatan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe videonya. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.